Halo semua, kembali lagi di channel Aldo Kaliaga. Jadi pada video kali ini kita ingin membahas dinamika rotasi, topik kelas 11 semester 1. Nah, nanti di sini kita pengen bahas tentang torsi, momen inersia, dan hubungan antara momen inersia dan torsi. Jadi yang pertama kita bahas nanti di sini adalah tentang torsi atau momen gaya. Ini jangan lupa untuk menggambar kopi. Momen gaya. Nanti simbolnya mirip huruf T tapi bukan T ya. Nah, jadi ini sebenarnya bahasa yang gak asing untuk yang hobi otomotif. Jadi apa itu torsi atau momen gaya? Di sini kita bisa bilang ini adalah putaran. Kita pengen bahas di sini benda yang berputar. Nah, untuk mencari nanti momen gaya, kita bisa pakai rumus torsi sama dengan gaya dikali panjang lengan, F kali R. Nah, dengan syarat nanti di sini adalah F-nya harus tegak lurus terhadap si lengannya, gitu ya. Oke, jadi di sini kita pengen bikin dulu yang diketahuinya. Di sini R adalah jarak gaya ke sumbu putar. Nah, jarak berarti satuannya harus meter. Oke, F di sini dia adalah gaya, satuannya Newton, dan ini adalah simbol dari torsi. Satuannya adalah Newton dikali meter, Newton meter. Jadi nanti di sini ada aturannya untuk mencari gayanya. Jadi syaratnya kan gayanya harus tegak lurus. Dan di sini nanti ada aturan di mana kita sebutnya rules ya. Dan aturan ini, rules ini bisa beda-beda di setiap sekolah. Jadi tergantung nanti guru kalian. Aturan yang pertama nanti kalau dia searah jarum jam, nanti kita bisa bikin gayanya bernilai positif. Kalau kita sepakatin ini nanti bernilai positif. Sedangkan nanti kalau dia berlawanan arah jarum jam, nanti kita bisa bikin ini simbolnya negatif gayanya, karena gaya adalah vektor ya. Jadi kita butuh arahnya positif atau negatifnya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Nah, di sini sekarang udah ada contoh soal yang pertama. Jadi di sini ada 3 gaya. Kita baca dulu soalnya. Sebatang kayu yang masanya diabaikan dikerjakan gaya pada titik A, B, dan C seperti gambar. Bila titik B sebagai poros, maka momen gaya sistem adalah. Jadi di sini yang poin pentingnya adalah massa kayunya diabaikan. Ini poin penting ya, berarti nggak ada berat ke bawahnya dia. Dan ingat tadi syaratnya adalah gayanya harus tegak lurus. Sedangkan si F1-nya dia belum tegak lurus, masih membentuk sudut. Dan kita harus cari tegak lurus terhadap si batangnya. Oke, kalau ke kiri, ke kanan di sini adalah F cos karena dekat sudut ya, dekat cos. Berarti di seberang sudutnya adalah, atau yang tegak lurusnya adalah F sin theta. Nah, tetanya di sini adalah 37 derajat. Oke, tugas kita sekarang adalah mencari semua momen-momen gaya. Jadi kalau nanti dia lebih dari 1, kita pakai sigma. Oke, jadi nanti rumusnya adalah sigma torsi
torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3. Nah, tugas kita di sini adalah mencari masing-masing nilai torsinya atau nilai momen gayanya. Baru nanti kita jumlahin. Oke, kita mau cari dulu torsi 1. Nah, pertama kita harus cari dulu ini arahnya searah atau berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini udah dibilang kalau force-nya adalah titik B. Berarti cara gampangnya adalah ambil pulpen kalian. Anggaplah titik B itu di sini. Titik B di sini. Baru lihat kita lihat si F1-nya. F sin tetanya ya. Dia narik ke atas. Berarti lihat arah putarannya kemana nih. Nah, ini kan searah dengan jarum jam. Berarti tandanya adalah positif. Berarti nanti kita bisa bikin di sini adalah F1 dikali sin 37 dikali sama berapa jaraknya nih? A ke B ya. Jadi kan R itu adalah jarak gaya ke sumbu putar atau poros putar. A ke B adalah 20 cm, sedangkan satuannya harus meter. Berarti di sini 20 cm bernilai 0,2 meter. Oke ya. F1 nilainya 12. Sin 37 adalah 0,6. Baru di sini dikali 0,2. Oke. Berarti di sini 12 dikali 0,12. Nah, nanti dapatnya adalah 1,44 Newton meter. Nih, jago kakak ya. Oke, dan positif ya karena tadi dia searah jarum jam. Oke, baru yang kedua kita mau cari si torsi 2-nya. Oke, ambil lagi pulpen kalian. Nah, lihat di sini. Ambil poros B-nya, berarti di sini kira-kira. Nah, si F2-nya dorong ke atas. Kita lihat arah putarannya kemana. Berarti dia arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Berarti kita bisa bikin di sini nilainya min F2. Dan udah tegak lurus ya. Berapa jaraknya ke titik B, ke sumbu putar atau porosnya? 20 cm. Kalau kita ubah ke meter, dia nilainya 0,2. Oke, berapa nilai F2? Nilai F2 adalah 4 dikali min ya 0,2. Di sini nilainya adalah 0,8 Newton meter. Oke, ini untuk torsi 2-nya. Lalu kita lihat lagi nilai torsi 3-nya. Oke, ambil lagi poros B-nya, ambil pulpen kalian. Lihat F3-nya dorong ke bawah. Nah, berarti arah putarnya searah jarum jam, berarti nilainya positif. Oke, berarti di sini nilainya F3 ya. Oke, jarak gayanya ke sumbu putarnya. Berarti ini 40, sini 20, berarti 60 cm atau kita bisa bilang 0,6 meter. Oke, F3-nya nilainya 8 dikali 0,6. Maka nilainya adalah 4,8 Newton meter. Jadi kita udah punya semua nilai torsinya. Ya, tinggal kita masukin ke persamaan yang cinta ini. Berarti sama dengan 1,44. Oke, ini tadi lupa tanda minusnya ya. Min 0,8 tambah 4,8. Oke, 4,8 kurang 0,8, 4 tambah 1,44 adalah 5,44 Newton meter. Jadi momen gaya yang dihasilkan oleh sistem ini bila porosnya ada di titik B bernilai 5,4 Newton meter. Oke, positif ya. Berarti batang ini, si kayu ini geraknya lebih condong ke searah jarum jam karena bernilai positif. Easy kan ya. EZ PG. Oke, soalnya gampang, kita sedih. Selanjutnya kita pengen bahas momen inersia.
inersia. Atau nanti kita bisa simpulkan nanti di sini I. Oke, jadi nanti untuk mencari besar momen inersia sama dengan K dikali mr kuadrat. Inersia sama dengan K mr kuadrat ya. Oke, kita tulis dulu keterangannya. Nah, I di sini nanti momen inersia satuannya nanti adalah kilogram meter kuadrat. Oke. Sedangkan M di sini adalah massa yang satuannya kilogram, dan R di sini. Nah, jadi di sini R ini bisa nanti panjang batang kalau nanti ketemu soalnya batang, atau nanti bisa juga jari-jari. Oke, intinya satuannya adalah meter. Jadi nanti lihat ya, kalau dia batang berarti kita pakai panjang batang, kalau dia bentuknya lingkaran silinder berarti nanti kita pakai jari-jari, atau bola juga bisa ya. Oke, apa itu K? Jadi K ini di sini adalah konstanta benda tegar. Konstanta benda tegar. Dan ini nggak punya satuan ya. Nah, ini nanti yang mau kita bahas ini, karena ini harus dihafal, dan kita nggak mau bahas semuanya, kita mau bahas yang paling sering keluar di soal-soal kalian aja. Oke, jadi kita pengen jelasin K yang konstanta benda tegar yang paling sering keluar itu apa aja. Jadi nanti pertama untuk batang homogen. Oke, untuk batang homogen nanti nilai K-nya kalau dia di pusat ya, di pusat bernilai 1/12. Itu untuk di pusat. Oke, yang kedua nanti masih batang homogen juga. Batang homogen, tapi nanti dia nggak di pusat, dia adalah di ujung. Oke, kalau nanti dia di ujung, konstanta benda tegarnya bernilai 1/3. Gitu dia. Oke, baru nanti juga bisa kita ambil silinder pejal. Ini yang paling sering keluar juga ya. Nilainya adalah setengah. Dan yang terakhir paling sering keluar adalah bola pejal. Itu bernilai 2/5 ya. Ini semuanya K-nya. Ini juga K-nya. Ini juga K-nya. Oke, jadi konstanta benda tegarnya tergantung dari bendanya apa. Nah, kalau nanti ketemu partikel kok nggak ada Kak? Ya, partikel itu bernilai K-nya bernilai konstantanya bernilai 1 ya. Jadi langsung aja dia nanti mr kuadrat. Oke, kayaknya kita langsung eksekusi ke contoh soalnya aja. Nah, kita udah masuk ke contoh soal nomor 2. Kita baca dulu soalnya. 3 buah titik materi masing-masing bermassa 200 gram, 100 gram, dan 200 gram. Terletak pada koordinat 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0, 4,0, dan 4,3. Jika jarak dinyatakan dalam satuan cm, oke, tentukan momen inersia sistem partikel terhadap poros sumbu X. Nah, jadi poin pentingnya di sini adalah ini adalah titik. Oke, titik berarti partikel. Titik adalah partikel. Jadi nanti kita cuman pakai mr kuadrat aja, karena nilai konstanta benda tegarnya adalah 1. Dan poin pentingnya di sini adalah terhadap sumbu X.
Oke, jadi kalau sumbu X yang kita cari hanya koordinat di sumbu Y, momen inersia di koordinat sumbu Y. Kenapa gitu? Jadi kita ibaratkan aja ini adalah diagram kartesiusnya. Oke, terhadap sumbu X dia porosnya ya. Jadi yang berputar nggak sumbu X, yang berputar adalah sumbu Y-nya gitu. Kalau sumbu X-nya apa? Tetap dia. Berarti yang kita cari hanya sumbu Y. Oke, sumbu X-nya bernilai 0 ya, karena yang diminta porosnya sumbu X. Berarti di sini yang ada Y-nya hanya si benda ketiga, si 200 gram ini. Kenapa? Karena dia punya jarak 3 cm. Oke, ini 0 nggak punya momen inersia. Ini hanya ada di sumbu Y ya, karena dia cuma punya X. Oke, nah, berarti massa benda ketiga adalah 200 gram. 200 gram ini adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 kg, karena kita bagi seceng, kita bagi 1000 ya. Dan di situ koordinatnya R-nya sama dengan 3 cm, satuan cm. Berarti kita harus ubah nilainya adalah 3 dikali 10 pangkat min 2 meter. Oke. Nah, untuk mencari momen inersianya kita tinggal pakai I3 aja ya, karena cuma ada di benda ketiga. I3 sama dengan M3 dikali R3Y, kita kuadratin. M3 nya 2 dikali 10 pangkat min 1, R3Y kuadrat kita tulis dulu, 3 dikali 10 pangkat min 2 baru kita kuadratin. Oke, 2 dikali 10 pangkat min 1, 3 kuadrat 9, min 2 kita kuadratin berarti dikali, min 2 kali 2 min 4. Oke, berarti 9 kali 2 adalah 18 dikali 10 pangkat min 5, karena ngutang 1, ngutang 4, ngutang 5. Kalau kita bikin konotasi ilmiah berarti 1,8 dikali 10 pangkat min 4 kilogram meter kuadrat. Oke, dan ini juga masih gampang banget ya. Jadi kita bikin kategori soalnya adalah EZBGT. Good luck. Nah, untuk akhir dari part 1 ini kita pengen membahas tentang teori sumbu paralel ya. Dan ini biasanya sering keluar di ujian nasional dan di UTBK. Nah, kebetulan di ujian nasional udah nggak ada lagi, jadi kita pengen bahasnya nanti untuk persiapan juga kalian untuk UTBK. Oke, nanti ini adalah teori sumbu paralel. Oke, apa pengertian dari sumbu paralel? Jadi harusnya sumbunya itu ada di pusat massa. Oke. Sedangkan nanti untuk sumbu paralel sumbunya nggak ada di, atau ditempatin bukan di pusat massa. Gitu. Intinya bukan di pusat massa. Nah, itu yang mau kita cari. Berapakah momen inersianya? Oke. Jadi nanti untuk mencari besar momen inersianya adalah inersia di pusat massa ditambah massa dikali D kuadrat. Jadi IPM ini tergantung dari benda tegar yang dialamin ya. Jadi contohnya nanti kalau dia batang homogen berarti IPM-nya KMR kuadrat. K-nya adalah 1/12 ml kuadrat. Gitu ya. Atau mr kuadrat juga boleh. Nah, jadi di sini yang nggak ada adalah si D-nya nih ya. D itu apa? Jadi jarak sumbu paralel ke pusat massa, ya, atau ke tepat di tengah-tengahnya, gitu. Nah, ini langsung kita ke dan jangan lupa satuannya adalah meter ya, jarak kan meter.
Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke, jadi di sini udah ada contoh soal nomor 3. Kita baca dulu soalnya. Batang homogen panjangnya 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan seperti pada gambar. Bila batang diputar dengan sumbu putar di titik O, momen inersianya adalah jadi yang perlu kita lihat di sini adalah titik O ini bukan di tengah-tengah pusat massa atau bukan di jarak A-nya 3 meter, jarak B-nya 3 meter, bukan ya. Jarak dari A-nya 2 meter dan jarak dari B-nya adalah 4 meter. Oke, berarti tinggal kita masukin ke rumus yang ini. Gitu. Pusat massanya ya, tambah MD kuadrat. Oke. Jadi cara ngerjainnya gimana? Kita di sini aja karena masih banyak space-nya. Nah, kita lihat dulu untuk mencari I-nya adalah I pusat massa. Ini ya, pusat massa. Karena di sini ada benda tegarnya adalah batang homogen, kita berarti pakai 1/12 kali M dikali L kuadrat ditambah M dikali D kuadrat. Oke ya, 1/12 dikali massanya adalah 4. Oke, jadi L itu adalah panjang batangnya. Panjang batangnya adalah 6 meter. 6 kita kuadratin 36 ditambah massanya 4, baru jarak sumbu paralel ke sumbu putar. Jadi sumbu paralelnya ini, sumbu putarnya ada di tengah-tengah ya, pusat massanya. Nanti berapa jarak sumbu paralel ke pusat massa? 2. Jadi ke pusat massanya adalah 1 kuadrat. Oke ya, kita tinggal coret-coret aja. 12 sama 36 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. 12 tambah 4 adalah 16. Oke. Jadi besar momen inersianya di titik O adalah 16 kg meter kuadrat. Oke ya, ini anjay gampang. Oke, semoga banget sih.